Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita mau mengganti komstir Honda PCX 160 ya teman-teman. Ini motor di bawah jalannya udah nggak enak banget ya. Jadi kita belokin ke kiri, dia godek ke tengah, belok ke kanan, godek ke tengah ya. Jadi seakan-akan tidak mau belok ke kiri, tidak mau belok ke kanan ya. Berhentinya tuh di tengah. Jadi godek seperti ini teman-teman. Ini teman-teman perhatikan. Nah, ini godek ya seperti ini. Jadi berhenti di tengah ya. Teman-teman perhatikan lagi. Jadi godek seperti itu tanda-tanda komstir udah rusak. Dan di bawahnya pun dia nggak enak ya teman-teman, keras. Godek di tengah ya, dibelokin ke kiri maunya ke tengah, dibelokin ke kanan pun juga maunya ke tengah atau ngebalik ke tengah. Oke, langsung aja mau kita proses pembongkarannya. Oke teman-teman, jadi untuk satu buah Honda PCX ya, PCX 160 atau 150, jikalau untuk melepas bagian speedometernya ya, itu teman-teman perhatikan dulu ya, karena di sini ada baut ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada baut tuh. Jadi ini baut tertutup oleh cover bodi sebelah kanan sini ya. Ini kita usahain aja ya sebisa mungkin agar tidak usah pakai dilepas untuk bagian cover atau sayap bagian kanan, karena kelamaan ya. Kalau melepas sayap bagian kanan harus semua dari belakang sampai ke sini. Jadi kita congkel pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Ini kita lepas dulu untuk melonggarkannya ya teman-teman. Lepas bagian cover sininya, ada baut 2 dan baut klip, dan bagian sininya kita congkel menggunakan ini, bukan dicongkel ya, tapi disisipin seperti ini. Terus kita tarik ke atas, dia model kancingan seperti ini teman-teman ya, pelan-pelan jangan sampai patah ya. Nah, kalau sudah renggang seperti ini kan mending ya, ada celak sedikit, kita gunakanlah mata obeng yang pendek ya, seperti itu. Kita lepas bagian bautnya. Memang lumayan ribet ya untuk PCX 160 atau 150, itu lumayan ribet kalau ingin mengganti komstir. Dan di bagian sini pun ada lagi ya teman-teman. Kalau bagian sini masih agak mending ya, masih bisa tuh, dia kelihatan nggak begitu ribet ya. Ini ada dua lagi. Ini harus kita lepas dulu ya teman-teman, baru kita bisa angkat bagian si speedometernya. Oke, dan ini alhamdulillah untuk baut yang tertutup oleh sayap samping kanan dan samping kiri udah kita lepas ya, yang baut cover speedometer. Baru mulai kita proses pengangkatan speedometer. Dan ingat-ingat itu di speedometer kabelnya kita copot dulu ya, ada soketnya. Ini agak tertutup ya, jadi kalau pakai kamera agak susah, nggak bisa kelihatan buat kamera ya. Tapi kalau kita lihat secara langsung, nah ini dia terlepas ya. Ini soketnya seperti ini, kita lepas dulu baru kita bisa cabut atau angkat bagian speedometernya ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya, setelah kita berhasil cabut untuk bagian speedometernya dan terlihat langsung seperti ini, dan kita lepaskan untuk baut atau mur stangnya ya, itu menggunakan kunci 14 dan 17 ya teman-teman. Untuk bagian murnya 17 dan untuk bagian bautnya itu 14. Kita tahan yang belakang menggunakan kunci 17 dan yang depan menggunakan kunci sok 14 ya teman-teman. Kita usahakan pelan-pelan ya teman-teman, kalau berdua lebih enak ya, ada yang megangin ada yang nahan ya, jadi lebih enak. Ini kita lepas dulu seperti ini. Oke, pelan-pelan aja kita lepas. Awas karena ada ringnya ya, yang di bagian mur yang di belakang ya.
itu ada ringnya, takutnya terlepas nanti masuk ke bodi, repot nanti ngambilnya. Pelan-pelan ya, lalu kita angkat stangnya seperti ini. Nah ini dia ringnya udah nggak sampai lepas ya teman-teman. Takutnya ringnya lepas ke dalam itu nanti susah ngambilnya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lanjut mau kita lepas untuk bagian komstirnya. Ini bagian seperti ini jadinya teman-teman. Udah kita cabut untuk stangnya. Ini kita menggunakan kunci bikinan sendiri ya teman-teman. Kita lepas dulu untuk bagian mur komstirnya ya teman-teman. Alhamdulillah udah terlepas ya untuk bagian segitiganya dan bagian komstirnya itu terlepas, dan teman-teman bisa lihat komstirnya sudah berkarat seperti ini tuh. Lihat ya teman-teman, udah berkarat, kering ya tuh. Ini untuk bagian rumah pelornya ya, rumah pelornya, komstirnya tuh udah pada berkarat seperti ini. Dan ini yang masih menempel ya, teman-teman bisa lihat. Oh, bintik-bintik ya, ada bintik-bintik bergaris. Itu yang mengakibatkan setirnya ngerasa itu kalau di bawah itu kayak ngelawan ya. Jadi dibelokin ke kanan dia ke tengah sendiri, dibelokin ke kiri dia ke tengah sendiri. Ini dia ciri-cirinya. Tuh, ini udah bergaris-bergaris, udah berkarat. Ini akan kita lepas dulu ya. Tuh. Ini poin penting ya, barangkali teman-teman nanya kok diketok sih gitu ya, karena kita nggak ada pipa yang ukuran segini ya. Boleh kita diketok, lebih bagus kalau ada alatnya tersendiri atau ada pipa yang ukuran pas, itu lebih bagus. Tapi kalau mau metode nggak ada alatnya, kita bisa menggunakan metode ketok ya. Metode ketok menggunakan seperti ini, obeng ya, obengnya yang kuat ya, yang bagus. Kita pukulnya jangan di bagian tengah sini ya, jangan di bagian sini, jangan di bagian tempat pelor nanti akan diletakkan. Kita ketok di bagian tengahnya sini. Bisa teman-teman lihat, paham ya? Nih bagian sini, jangan di bagian tengah sini atau di bagian pinggir. Kalau di bagian pinggir takutnya nanti dia akan somplak atau gompal ya. Jadi kita ketoknya di bagian tengah sini nih ya, kita ketok di bagian sini. Oke, alhamdulillah ini udah terpasang ya untuk bagian yang bawah yang di segitiganya. Oke, kita lanjut bagian yang ke rangkanya ya teman-teman, bagian komstir yang di rangkanya. Ini karena kita alhamdulillah udah ada alat trackernya ya teman-teman, jadi kita tidak menggunakan alat metode ketok lagi ya. Kita menggunakan tracker seperti ini teman-teman ya, trackernya. Jadi lebih gampang, lebih praktis ya, lebih cepat pula, lebih simpel ya. Oke, kita pasangkan untuk trackernya ya, terutama bagian yang komstirnya ya, yang bagian yang mau kita pasang kita letakkan di bawah, lalu kita tinggal pasangkan untuk trackernya seperti ini teman-teman ya. Murnya kita paskan, bagian bawah pun kita masukkan ya untuk komstirnya, dan ada juga untuk trackernya kita pasangkan juga teman-teman. Sudah kita siapkan trackernya ya, udah kita pasangkan trackernya, lalu tinggal kita kencangkan untuk mur trackernya ya. Bisa dari bawah bisa dari atas ya, cuman kita yang dari bawah yang kita kencangkan ya. Jadi yang atas hanya kita tekan aja atau kita tahan aja menggunakan kunci. Bagian mur yang bagian bawahnya, bagian mur trackernya yang kita kencangkan sampai mentok ya, atau sampai benar-benar itu kencang ya. Tandanya kalau sudah kencang nggak bisa terputar lagi, tandanya itu komstir udah masuk pada posisinya teman-teman. Oke, alhamdulillah udah terpasang ya menggunakan alat tracker. Lalu tinggal kita pastikan lagi ya, kita ketok lagi, kita untuk memastikan apakah komstirnya sudah benar-benar masuk atau belum. Kita pukul aja atau kita ketok untuk memastikan aja ya teman-teman, takutnya belum masuk banget ya. Jadi kita pastikan menggunakan
pukul seperti ini bagian pinggirnya aja untuk memastikan bahwa komsetirnya udah benar-benar masuk. Oke, setelah terpasang ke bagian komsetirnya jangan lupa kita oleskan gemuk ya. Yang banyak ya teman-teman gemuknya yang banjir, jangan pelit-pelit banget ya untuk ngolesin gemuknya biar lebih awet untuk komsetirnya teman-teman. Kita oleskan untuk bagian atas dan bagian bawah ya, dan untuk bagian nanti komsetir penutupnya pun kita oleskan juga ya teman-teman. Semua kita oleskan gemuk yang lumayan banyak, yang lumayan banjir ya, biar lebih awet nantinya. Oke, ini yang bagian segitiganya juga kita oleskan gemuk juga ya teman-teman, seperti ini. Yang banyak juga ya teman-teman, aja pelit-pelit, aja medit-medit karo gemuk ben mengko komsetire kue luwih awet ya teman-teman. Jadi seperti itu, jangan pelit-pelit. Oke, kita oleskan semua menggunakan kita oleskan gemuk ya. Setelah itu langsung kita mulai proses pemasangannya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, sekarang udah terpasang semua, udah rapih ya. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, ini untuk pemasangan bodi dan pemasangan komsetir bagian stangnya kita nggak videoin untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi ya pemasangan sama seperti waktu saat pembongkaran, namun sebaliknya seperti itu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ini udah terpasang, udah rapi ya, dan udah kita tes stang pun jadi alhamdulillah lebih enteng ya teman-teman, tidak godek lagi ya. Ini teman-teman perhatikan, pada saat posisi awal ya, waktu sebelum kita perbaiki itu godek ya, stangnya godek di tengah. Alhamdulillah sekarang udah nggak ngegodek lagi ya, udah enteng. Jadi seperti itu teman-teman ya, ciri-ciri komsetir udah kena, udah minta jajan ya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dapat dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komennya ya teman-teman, biar channel ini bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi untuk saling berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.